warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cahya Nandini dengan NPM 022711203. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Jadi, keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Pertumbuhan sektor ini di Indonesia terus meningkat, didukung oleh mayoritas penduduk muslim, regulasi pemerintah, serta kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem syariah. Meskipun berkembang pesat, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, operasional, maupun regulatif. Di sisi lain, peluangnya semakin terbuka melalui inovasi digital, dukungan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Berikut tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu pangsa pasar yang masih rendah. Walaupun Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, pangsa pasar keuangan syariah masih sekitar 10-12% dari total industri keuangan nasional. Dominasi perbankan konvensional menyebabkan persaingan menjadi cukup berat. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan syariah. Yang kedua, kehadiran bank konvensional yang dahulu lebih mapan. Yang ketiga, minimnya diferensiasi produk syariah di mata masyarakat. Yang kedua, literasi dan edukasi masyarakat masih rendah. Tingkat literasi dan inclusion syariah masih tertinggal dibanding konvensional. Masalah yang muncul yang pertama yaitu banyak masyarakat yang belum paham dengan konsep dasar syariah. Yang kedua, salah persepsi bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Yang ketiga, kurangnya kampanye yang efektif mengenai produk dan keunggulan syariah. Nah, yang ketiga, keterbatasan produk dan inovasi. Meskipun produk syariah cukup banyak, murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, namun produk dirasa kurang variatif dibanding konvensional. Banyak bank syariah bergantung pada pembiayaan murabahah atau jual beli, bukan akad berbasis bagi hasil. Nah, yang berikut perlu inovasi digital yang lebih cepat seperti mobile banking, vintage, open banking syariah. Nah, yang keempat, SDM syariah masih terbatas. Kualitas dan kuantitas SDM berkualifikasi syariah masih kurang. Tantangannya yang pertama yaitu SDM belum memahami fiqh muamalah secara komprehensif. Yang kedua, perbankan syariah membutuhkan SDM yang menguasai dua keahlian seperti finansial perbankan dan prinsip syariah. Yang ketiga, kurangnya pelatihan berkelanjutan. Nah, yang berikut yang kelima, skala ekonomi dan kapasitas modal yang lebih kecil. Sebagian bank syariah masih kecil dibanding bank konvensional besar. Dampak keterbatasan modal yaitu yang pertama, sulit ekspansi kantor, digitalisasi, dan portofolio pembiayaan. Yang kedua, biaya operasional lebih tinggi. Dan yang ketiga, kemampuan risiko lebih rendah. Berikut yang keenam ada harmonisasi regulasi yang belum optimal. Meski regulasi sudah berkembang pesat, masih ada beberapa hambatan. Yang pertama, beberapa aturan masih adaptasi dari konvensional. Yang kedua, pengawasan syariah kadang belum secepat inovasi produk. Yang ketiga, standarisasi akad syariah masih perlu penguatan. Yang berikut kita masuk pada peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, potensi besar karena mayoritas muslim.
Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Potensi pasar sangat luas, terutama generasi milenial muslim, komunitas hijrah yang makin meningkat, dan ekosistem gaya hidup halal. Yang kedua, dukungan pemerintah dan otoritas keuangan. Pemerintah, OJK, dan BI mendorong penguatan syariah melalui yang pertama, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Yang kedua, penguatan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang ketiga, merger BSI sebagai bank syariah terbesar. Dan yang keempat, pengembangan instrumen syariah seperti sukuk, SBSN, dan wakaf uang. Yang ketiga, perkembangan instrumen keuangan syariah global. Sukuk global menjadi salah satu instrumen terkuat. Peluangnya, yang pertama, pembiayaan infrastruktur nasional. Yang kedua, instrumen investasi retail syariah. Yang ketiga, penerbitan sukuk daerah. Berikut yang keempat, potensi pengembangan Jiswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jiswaf berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi. Contohnya wakaf produktif, wakaf tunai, digital zakat, dan sedekah. Kolaborasi antara BSI, Basnas, dan BWI. Ekosistem Jiswaf dapat memperkuat inklusi keuangan syariah sekaligus membantu pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, ekonomi halal yang terus berkembang. Industri halal memberikan peluang besar seperti halal food, halal fashion, halal travel, halal kosmetik, halal pharmaceutical. Bank syariah menjadi financial backbone untuk pembiayaan sektor halal. Yang keenam, digitalisasi dan vintage syariah. Vintage membuka peluang yang pertama, peer-to-peer lending syariah. Yang kedua, e-money syariah. Yang ketiga, crowdfunding wakaf. Yang keempat, pembiayaan UMKM berbasis syariah. Dan yang kelima, Islamic digital banking. Dengan digitalisasi, layanan syariah bisa menjangkau daerah yang tidak terjangkau kantor fisik. Yang ketujuh, merger BSI dan peningkatan daya saing. Merger BSI memberikan efek positif seperti yang pertama, skala ekonomi lebih besar. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, memudahkan ekspansi internasional seperti ke Timur Tengah. Ini menjadi fondasi kuat untuk mendorong industri syariah nasional. Yang kedelapan, kesadaran masyarakat akan keadilan distribusi. Banyak masyarakat mulai mencari sistem yang transparan, adil, tidak spekulatif, tidak menimbulkan kesenjangan. Prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah menjadi daya tarik untuk sektor UMKM. Yang kedelapan, kesadaran masyarakat akan keadilan distribusi. Banyak masyarakat mencari sistem yang transparan, adil, tidak spekulatif, tidak menimbulkan kesenjangan. Prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah menjadi daya tarik untuk sektor UMKM. Yang kesembilan, kurangnya integrasi ekosistem halal dan keuangan syariah. Walaupun ekonomi halal tumbuh, integrasinya dengan perbankan syariah masih terbatas. Masalah yang muncul yaitu yang pertama, banyak pelaku usaha halal masih menggunakan layanan bank konvensional. Nah, yang kedua, belum ada halal value chain yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Yang ketiga, minimnya kolaborasi antar sektor halal seperti makanan, travel, fashion dengan bank syariah. Padahal jika industri halal dan perbankan syariah terhubung kuat, pertumbuhan bisa lebih cepat. Yang ke-10, persaingan produk konsumer yang ketat. Bank konvensional menawarkan bunga rendah, produk digital lengkap,
cashback dan reward, kemudahan KPR atau KPM. Sementara bank syariah masih terkendala, harga atau ujrah cenderung kurang kompetitif, kapasitas digital terbatas, akses ATM dan kantor cabang lebih sedikit. Nah, yang ke-11, kecepatan pengambilan keputusan pembiayaan. Proses pembiayaan syariah sering dianggap lebih panjang, lebih banyak dokumen, lebih ketat karena harus sesuai syariah. Nah, hal ini membuat sebagian nasabah memilih konvensional demi efisiensi waktu. Yang berikut, kurangnya riset dan data keuangan syariah. Dibanding negara lain, riset akademik, jurnal, dan data keuangan syariah di Indonesia masih terbatas. Data dari minimnya riset, yang pertama sulit memprediksi tren pasar, yang kedua inovasi produk kurang kuat, yang ketiga kebijakan tidak berbasis riset empiris yang mendalam. Yang berikut, tantangan pengembangan akad berbasis bagi hasil. Akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dianggap ideal dalam syariah, tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Tantangannya yang pertama yaitu pengawasan usaha lebih rumit, yang kedua informasi keuangan nasabah tidak selalu transparan, yang ketiga resiko pembiayaan lebih tinggi. Akibatnya banyak bank syariah lebih memilih produk murabahah atau jual beli yang dianggap lebih aman. Nah, yang berikut, kurangnya standarisasi produk antar bank syariah. Produk syariah antar bank sering berbeda-beda dalam nama akad, struktur akad, skema margin, proses operasional. Akibatnya membuat nasabah bingung, sulit marketing produk secara nasional, dan kurang efisien secara industri. Nah, yang berikut, tren global keuangan syariah. Untuk memperkuat materi, penting melihat tren global. Yang pertama, pertumbuhan pasar keuangan syariah global. Industri keuangan syariah global mencapai valuasi lebih tinggi dari USD 3 triliun, pertumbuhan tahunan 10-15%. Indonesia bisa mengambil bagian melalui sukuk internasional, investasi syariah lintas negara, kerjasama dengan Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi. Nah, yang kedua, pertumbuhan sukuk sebagai instrumen utama dunia. Sukuk menjadi alternatif pembiayaan global untuk infrastruktur, energi bersih, transportasi, pendidikan. Indonesia menjadi salah satu negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Yang ketiga, Islamic Digital Banking. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Malaysia sudah menciptakan bank digital syariah murni, platform keuangan syariah digital. Indonesia berpeluang mengikuti tren ini dengan memperkuat inovasi bank digital syariah lokal. Agar semakin berkembang, industri syariah perlu strategi berikut. Yang pertama, penguatan literasi dan branding syariah, seperti edukasi publik secara masif, kampanye melalui media sosial, menjawab kesalahpahaman tentang sama saja dengan konvensional. Yang kedua, digitalisasi menyeluruh, seperti Islamic Super App, integrasi siswa, investasi, dan perbankan dalam satu platform, dan open banking syariah. Yang ketiga, penguatan SDM syariah, yaitu sertifikasi syariah nasional, pelatihan reguler, kerjasama universitas. Yang keempat, standarisasi akad dan produk, seperti pedoman DSN MUI yang lebih seragam, simplikasi struktur produk. Yang kelima, penguatan ekosistem halal, kolaborasi dengan industri halal, pembiayaan UKM halal terintegrasi. Dan yang keenam, penguatan peran pemerintah seperti insentif pajak untuk produk syariah tertentu,
dukungan riset dan inovasi, mendukung BUMN menggunakan layanan keuangan syariah. Nah, jadi teman-teman, berikut kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pilar utama perekonomian nasional. Berbagai tantangan masih dihadapi, seperti pangsa pasar yang relatif kecil, literasi keuangan syariah yang rendah, keterbatasan inovasi produk, kurangnya SDM berkompetensi syariah, proses pembiayaan yang lebih kompleks, hingga integrasi digital dan ekosistem halal yang belum optimal. Selain itu, standar regulasi dan implementasi akad syariah masih perlu diperkuat agar industri dapat tumbuh lebih efisien dan kompetitif. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk memajukan industri ini. Potensi tersebut muncul dari besarnya populasi muslim, dukungan kuat pemerintah melalui berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi halal, perkembangan fintech syariah, pemanfaatan instrumen keuangan sosial seperti zakat dan wakaf, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Merger BSI, pertumbuhan UMKM halal, dan tren global keuangan syariah juga memberikan landasan kuat bagi perkembangan sektor ini. Secara keseluruhan, jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui edukasi, inovasi digital, penguatan regulasi, dan peningkatan SDM, serta integrasi ekosistem halal, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Industri ini bukan hanya berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan, tetapi juga mampu mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.